pagi hari ini tidak terasa kita sudah masuk ke weekend hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Dan seperti biasa di hari Sabtu tanggal 22 Mei Digital Business Series menyapa Anda. Dan tidak terasa juga ternyata sudah masuk ke edisi yang ke-108 ya. Topik kita untuk pagi hari ini tentang optimasi Google Businessku UMKM Bumai Surabaya. Ini retailer dari Surabaya tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi dengan Pak Muhammad Idham Azhari. Tentunya Anda bisa berinteraksi di 031 896 1514 atau di WA kami. Di WA kami yang baru 0811 309 1009. Atau juga Anda bisa simak di channel YouTube kami LPPL Radio Suara Sidoarjo, di mana program ini juga bisa Anda dengarkan di LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, LPPL Radio Prajangkasa Trenggalek, dan LPPL Radio Suara Anjuk Ladang Ersal FM Nganjuk. Saya langsung sapa saja dresscode hitam-hitam senada dengan headsetnya. Assalamualaikum Pak Idham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Panji. Sebelumnya minal aidin wal faizin Pak Idham. Ya, minal aidin wal faizin, Mas Panji, kru-kru Radio Suara Sidoarjo juga, terus di LPPL Radio Guyub Rukun Tulungagung, Radio Praja Angkasa Trenggalek, dan Radio Suara Anjuk Ladang Nganjuk, dan sahabat di seluruh Indonesia. Mohon maaf lahir batin, Mas Panji. Sama-sama Pak Idham. Pagi ini untuk narasumbernya sudah join belum? Sudah, tadi sudah. Siap. Monggo Pak Idham. Bu Mei ya. Ya. Assalamualaikum Bu Mei. Ada di belakang sana Bu Mei. Waalaikumsalam Pak Idham. Selamat pagi. Sehat ya Bu Mei ya. Pak izin. Mohon maaf lahir batin Pak Idham. Mohon maaf lahir batin juga Bu Mei. Sebelumnya mohon maaf Bu Mei, bisa ditampilkan videonya Bu Mei? Karena tampilan kami juga secara visual ini. Ini mantap Jaya. Masya Allah luar biasa ini Bu Mei. Monggo Pak Idham. Ya, sahabat Mas Panji, ini kelanjutan dari produknya Bu Mei ya, dengan kacang bawang rempahnya. Dan pagi ini adalah sesi terakhir untuk materi Google My Business. Minggu depan kita beralih ke materi lain, sahabat. Materi lain pastinya nanti mungkin ada Facebook fanpage, terus LinkedIn, atau mungkin nanti TikTok atau YouTube gitu ya. Tergantung nanti, tergantung saya lah mungkin. Atau trennya bagaimana, atau permintaannya bagaimana ya. Tapi pastinya minggu depan saya akan utarakan dulu ada teknik namanya SLIP, Mas Panji, SLIP, SLIP gitu ya. Nanti materi begitu ya. Judulnya SLIP itu singkatan dari Storytelling, Localization, Innovation, and Personalization. Nah ini penting nih pada masa insiden disruptif. Kita bilangnya insiden disruptif, bukan disaster ya. Walaupun beberapa orang menganggap ini disaster gitu ya. Ada bisnis ambruk gitu ya, seperti Bu Mei ini tetap berjalan ya Bu Mei ya, bisnisnya ya. Bahkan makin jos ya Bu Mei ya. Alhamdulillah ya, amin. Buktinya Bu Mei dari sesi yang ini keempat ya Bu Mei ya, ini sesi terakhir Bu Mei. Nanti saya ajak lagi nanti di materi lainnya Bu Mei ya, seperti Facebook ya, insya Allah Facebook fanpage, masih banyak ini. Karena kita masih membahas dalam tahap fasenya konten marketing gitu ya. Dan di awal sudah ada human centric marketing dari sisi depannya, groomingnya bagaimana, tampilan cantik apa enggak gitu ya. Sekarang konten marketing. Jadi sudah tampilan cantik tapi orang nggak nanya-nanya. Nah, solusinya dengan konten marketing. Gitu ya. Buktinya Bu Mei ada yang tanya nggak melalui Google My Business? Atau minimal begini, kemarin Bu Mei tanya ke saya kan melalui WA ya. WA-nya dilihat bukan WA ya, gambarnya dilihat beberapa kali Bu Mei ya, gitu ya. Artinya orang mulai tertarik tuh Bu Mei, dibanding 0 gitu ya. Kalau 0 kan artinya orang nggak tertarik. Mungkin ada orang mencari dengan mengetik di kolom Google atau Google Maps misalnya jual kacang bawang Surabaya, dapatlah foto Bu Mei gitu ya.
Orang kadang-kadang ngetik webnya, orang kadang-kadang ngetik ngeklik fotonya, tapi kadang-kadang ngeklik video. Tapi gambar itu cukup dahsyat ya, sahabat ya. Orang dalam tanda kutip cenderung malas gitu ya, malas untuk membaca. Sepakat ya, Bung ya? Saya juga malas sih baca. Kalau terlalu panjang kata-katanya, apalagi di awal paragraf tuh kata-katanya nggak menjual gitu ya, nggak ada anxiety and desire. Misalnya, apalagi kali pasti orang ngeklik kata-kata yang bombastis ya, atau clickbait gitu ya. Clickbait misalnya apa, ya tren-tren sekarang misalnya, mohon maaf perihal yang di Israel dan Palestina gitu ya, Gaza. Itu kan tren sekarang kan, pasti orang banyak klik tuh. Terus apalagi tren sekarang misalnya arus balik mudik, mungkin gitu ya. Arus balik terus mungkin COVID-19-nya mungkin naik, mungkin gitu ya. Ya, Bu Mei, pagi ini retailer Bu Mei di Surabaya, apa tuh Mei? Sentra UMKM di mana Bu Mei? UMKM di Siola. Maaf, sentra UMKM? Di Siola. Siola, itu nama jalan atau apa? Nama tempat? Sentra tempatnya, Jalan Tunjungan. Oh, Tunjungan. Oke, dulu kalau nggak salah ada sentra UMKM di mall apa yang Pak Bambang dulu sebagai ketuanya? Di TP. Apa? Masih ada di sana? Masih ada ya? Cuman di tempat lain ya? Iya. Oh gini sahabat, jadi di Surabaya itu banyak sekali ya sentra-sentra UMKM. Kalau di Jakarta yang saya tahu ya, cuma satu ya. Karena Jakarta begitu luas, Sarinah gitu ya. Karena Sarinah juga katanya mau jadi barometer UMKM Indonesia, makanya dibuat mau dibuat tempat-tempat seperti counter-counter untuk para pelaku UMKM. Walaupun Sarinah udah cukup lama ya, dari zamannya Soekarno dulu gitu ya. Kalau di Surabaya saya gampang detect-nya, sentra UMKM di mana gitu, seperti yang Bu Mei sebutkan tadi ya. Oke. Nanti coba kita ada nggak Bu Mei sentra UMKM itu Google Business punya? Sudah cek belum Bu Mei? Saya belum cek nih. Nanti kita cek ya Bu Mei, kita cek terus nanti kita coba posting foto ke Google My Business-nya. Sorry tadi apa Bu Mei? Sentra UMKM, coba saya cari ya. Sentra UMKM, jadi sahabat tinggal ketik di kolom Google atau Google Maps ya. Sentra UMKM Surabaya. Udah ada nih Google Suggestion-nya. Di sini Mer. Ada Mer ya. Ya, ada sahabat di Surabaya itu ada sentra UKM Mer. Kalau Mer itu di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 11 gitu ya, di Kecamatan Sukolilo. Terus ada lagi di nggak keluar nih, yang menang Mer nih. Nah, ini ya kalau saya di Jakarta sahabat, saya ketik sentra UMKM Surabaya, yang menang Mer. Mer itu ada di halaman 0 ya, untuk Google Business itu namanya halaman 0. Di sisi kanan tuh ada gambar-gambar Google My Business, di situ ada alamatnya, ada jam bukanya, ada nomor teleponnya, provinsi di mana, sama gambar-gambar di bawah di atasnya. Sini saya ketemu Mer, terus ada sepertinya, atau saya cari di Google ini ya, di Google Maps. Coba saya ketik di Google Maps, pastinya ada ya Google Maps. Posisi saya di Jakarta ya sahabat ya. Google Maps, sentra saya ketik sentra UMKM Surabaya, sentra UMKM Surabaya, UMKM Surabaya. Apa aja nih? Apakah sentra-sentra itu cuma ada dua? Oh, Siola, iya Bu Mei. Jadi ada dua ya, sahabat. Banyak Pak Idam. Iya, cuman saya dapat nih ya. Kan saya kan ngetik nih Bu Mei. Banyak, tapi sentra UMKM ini nggak buat Google Business-ku. Wah, bagaimana ini? Pada sentra UMKM ya. Jadi cuma dapat dua saya, Bu Mei. Satu sentra UMKM Mer, saya melalui Google Maps ya. Satu lagi oleh-oleh khas Surabaya, sentra UMKM Siola. Nah ini Bu Mei ya, Tunjungan ya. Jalan Tunjungan, di sini bahasa Inggris Tunjungan Street nomor 1 sampai 3. Tutup bukanya jam 8. Begitu ya Bu Mei, buka jam 8 ya. Nah, coba Bu Mei cari juga di ini ya. Silakan Bu Mei ini share screen Bu Mei. Nanti coba kita
coba Bu Mei nanti coba posting foto karena kan produk Bu Mei ada di sana ya. Ya enggak masalah dong. Enggak masalah. Ini apa Bu Mei? Ini semacam mall atau gedung aja Bu Mei? Gedung pelayanan publik, sebelahnya gedung pelayanan publik sama museum. Oke, oke. Jadi cukup ini ya, sahabat ya, representatif ya tempatnya ya. Ada pelayanan publik, di sana ada sentra UKM Siola, buka jam 8. Oke, ada nomor HP-nya nih 0856 5592 7391. Silakan sahabat di Surabaya atau sekitarnya bisa call ke sana gitu ya, bagaimana bisa drop produknya di sana. Monggo Bu Mei share screen, Bu Mei cari di Google Maps, lalu cari sentra UMKM Surabaya, ada 2. Saya dapat 2 ya, saya nggak tahu di Surabaya. Berbeda pastinya sahabat. Kalau saya ketik di Jakarta, tampilannya beda pastinya. Kalau di Surabaya beda lagi, kalau di Semarang beda lagi ya. Tergantung nanti hasil dari Google gitu ya. Monggo Bu Mei bisa share screen, Bu Mei. Share screen, Bu Mei bisa share screen. Terus Bu Mei kita coba posting foto dulu ya, posting foto di sentra UKM ya, UKM tadi Siola. Ini milik Pemkot atau bagaimana Bu Mei? Pemkot. Atau swasta? Oh Pemkot ya. Oh siap. Namanya Siola ya. Iya. Oke, jadi Pemkot di Surabaya cukup ini ya, cukup aktif ya, sahabat ya, untuk membina tanda kutip atau memberdayakan UMKM di Surabaya dan sekitarnya mungkin. Mungkin di Sidoarjo ada juga ya, saya enggak hafal banget. Oke, biar sahabat bisa lihat ya, Bu Mei, coba Bu Mei buka Google Maps atau ini kan ini tampilan Bu Mei ya, tampilan dari Google Maps-nya, Google Business punya Bu Mei. Sekarang kita coba dulu posting foto produk Bu Mei yang terbaru pastinya ke Google Business punya oleh-oleh khas Surabaya Sentra UKM Siola. Ini cari di itu dulu, Google Maps. Ya, Google Maps. Itu bisa diturunin dulu Bu Mei, Google Business punya. Dikeluarin apa? Diturunin aja Bu Mei. Dikeluarin boleh, nanti muncul lagi bisa. Nah, oke. Oh, siap. Oke. Kok nggak bisa ya offline ya? Oh, ini ya, masalah koneksi ya. Kalau offline coba Bu Mei pakai WiFi ya Bu Mei ya. Wi-Fi-nya di on off gitu ya, toggle ya. Itu biasa sahabat kalau permasalahan koneksi. Nah, itu muncul lagi Bu Mei. Kalau dari sisi saya muncul ya. Wah, itu gambar apa tuh, Mei? Ini tempat saya ini, Pak. Nah, oke, Bu Mei coba di close dulu itu Google Business punya. Coba Bu Mei beralih ke Google Maps. Kita coba untuk posting satu foto produk Bu Mei ke Google Business punya Sentra UKM Siola. Ini yang dikeluarin yang mana, Pak? Nah, oke, ini udah masuk ya. Coba ketik Bu Mei, Sentra UKM Surabaya. Kira-kira dapatnya apa aja? Apakah sama dengan di Jakarta? Nah, makanya sahabat penting sekali ya localization, karena masing-masing kota itu berbeda untuk menampilkan hasil dari pencarian kita. Itu sahabat, itu penting banget. Kita setting based on local business. Jadi penting sekali postingan kita ada nama kota gitu ya, supaya lebih targeted. Ya, artinya hanya menyasar di kota tersebut. Bu Mei menyasar di kota Surabaya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau Bu Mei sudah rajin posting, pastinya bisa muncul juga di pencarian orang di Jakarta misalnya, bahkan di luar negeri ya. Kalau Bu Mei rajin, ada dua juga Bu Mei ya. Yeah. Jadi ada persis sama dengan Jakarta. Coba Bu Mei klik oleh-oleh tadi ya, oleh-oleh khas Surabaya. Nah sekarang Bu Mei coba posting foto ya, posting foto.
Ini tujuannya untuk advokasi gitu ya. Selain menaikkan ranking dari Google Business punya oleh-oleh khas Surabaya Sentra UKM Siola, dan juga produk Bumei dikenal gitu. Karena orang banyak mencari sekarang jarang berkunjung ya Bumei ya, jarang berkunjung ke tempat. Pastinya cari dulu informasinya melalui internet gitu ya, bisa melalui Google Search Engine, Google My Business, Google Maps, dan media sosial lainnya. Nah, oke, Bume sudah buka ya. Nah, coba cari Bume yang add foto. Ada nggak add foto? Di scroll ke bawah, Bume. Tampilan YouTube saya, Bume sudah tampil. UKM Siola tadi ya. Siola tadi buka pukul 8 gitu ya. Di Jalan Tunjungan. Oke, sudah add foto ya, Bume ya. Atau tambah foto gitu ya, kalau bahasa Indonesia. Foto ya. Posting foto foto produk pastinya dengan kemasan yang terbaru Bu Mei. Kemasannya masih warna hijau ya Bu Mei untuk kacang. Iya. Atau yang bawang goreng Bamergo juga boleh karena Bu Mei produknya banyak nih sahabat. Ada kacang bawang rempah, ada keripik gayam, ada Bamergo. Bamergo itu bawang merah goreng ya Bu Mei ya. Cuma bawang merahnya ini bawang merah besar-besar ya Bu Mei. Seperti bawang bombay ya Bu Mei ya. Bukan. Besarnya. Bukan. Bukan. Oh, itu fotonya Ini besar yang, ya. Ini yang diklik yang mana, Bapak? Tambah foto, ada nggak tampilan tambah foto di Nggak sana? ada tambah foto. Di sini ada ringkasan, ulasan, foto. Nah, itu sebentar. Coba saya lihat ya. Coba saya lihat tambah foto ada nggak? Oke ya, coba saya lihat ya. Kalau saya di sini pakai tambah foto, ada Bu Mei. Paling tuh add ke foto paling bawah. Ini coba saya tes nih. Bisa tambah ini. foto ini. Ya, tambah foto. Tambah foto Bu Mei ya. Di sana ada foto macam-macam ya sahabat ya, ada foto dalamnya. Ini penting ya kalau sahabat punya Google Business School. Jadi foto area dalam toko sahabat, area luarnya, bahkan street view ya, ada street view-nya, terus ada video juga. Coba saya lihat ya foto-foto di UKM Siola ini apa aja nih. Coba saya lihat, seperti sedikit ya fotonya. Banyak kok. Oh, cukup besar ya. 2 lantai Bu Mei ya? Enggak, 1 lantai. Oh, itu ya. Bukan 1 lantai, oke. Seperti aula gitu ya. Oh, ada produk nih. Ada yang posting nih. Oleh-oleh Surabaya yang posting orang lain. Coba Bu Mei posting kalau bisa beberapa kali Bu Mei. Biar ada kering kentang, ada apa dia cookies. Udah ada yang posting Bu Mei. Coba Bu Mei. Wah, bagus ya tempatnya ya. Jadi macam-macam, bukan hanya Mamin, Ini ada video juga. bisa nggak, Pak? Coba foto dulu deh. Takutnya nanti setelah foto iya. nanti kita coba video satu-satu Bu Mei. Takutnya kalau video kelamaan. Satu aja ya? Satu aja apa 2? 2 boleh, kalau bisa 2. Oh, nggak ada ya. Menarik ya, UMKM Surabaya. Ada 150. Ini sepatunya seperti punya sepatu Bu Erni ini. Sepatu rajutan. 150 UKM. Oh ya, oke. Itu banyak ya. Wah, sudah banyak nih Bu Mei yang posting foto nih. Bu Mei jangan sampai kalah nih. Sentra UKM Tunjungan City. Reporter ya. Apa, ditunggu Bu Mei. Karena udah banyak nih Bu Mei. Bu Mei jangan sampai kalah ya dengan UMKM lain. Mereka sudah posting loh itu dengan akun-akun berbeda. Pastinya bukan sentra UKM Siola yang posting ya. Yang posting adalah para pelakunya. Jadi Bu Mei bisa beberapa kali posting Bu Mei. Ada produk kacang bawang, ada Bamargo sendiri dan keripik gayam ya. Kalau bisa ada tampilan mukanya Bu Mei juga biar orang tahu pemiliknya tuh Bu Mei. Cukup banyak ya fotonya. Dari tahun 2017. Wah, menarik ya. UKM Siola. Nyari fotonya ini yang suka. Mungkin nanti Bu Mei besok-besok bisa kumpulkan Bu Mei. Lainnya bisa nanti takutnya Bu Mei kan ada orang minta ya. Oke, sebentar. Sorry, kenapa? Apa? Produknya itu fotonya di rumah nggak masalah?
Atau nih ya, saya coba-coba posting foto satu ya, nanti Bu Mei lihat ya. Pasti produk Bu Mei ya. Bentar, saya cari foto Bu Mei dulu nih. Wah, saya juga nggak ada nih foto Bu Mei. Masa saya siaran saya kan nggak lucu. Bu Mei pernah kirim foto ke saya enggak? Oke, saya bantu ya. Saya bantu nanti biar sahabat melihat. Ini penting banget kita posting Udah, Pak. foto di Google Business punya orang lain. Tapi ini Udah. orang lain. Oh, udah ya? 3. Oke, kalau udah saya mau lihat nih. Udah muncul belum? Udah posting ya? Oke, sebentar Bu Mei. Oke, kalau sudah coba tambah lagi Bu Mei pakai video. Biar berurut ya. Biar berurut ya. Kalau nambahnya gimana Pak Idan? Persis sama ya. Oh, sorry, video. Ada add video enggak? Ini Foto lagi deh. Gak apa, ininya- dibanyakin aja Bu Mei, berurut. Ada foto kacang bawang. Tadi posting apa? Kacang bawang. Oke, kacang bawang ya. Oke, sudah coba. Pak. Itu sudah apa? Keripik gayamnya sudah itu Pak. Oke, coba saya lihat ya. Coba saya lihat, saya refresh dulu sahabat. Oke, saya cari lagi sentra UKM Surabaya. Surabaya. Apakah foto Bu Mei sudah muncul? Siola di Tunjungan City. Di Jalan Tunjungan ya, Bu Mei ya. Ya. Ini cukup ini ya, jalan yang cukup ramai lah Tunjungan. Coba saya lihat foto, apakah foto Bu Mei sudah tampil ya, sudah terupload. Oke, oh foto seperti itu refresh terbaru. Oke, mungkin belum terrefresh ya. Oke, Bu Mei sudah posting lagi. Kalau sudah posting, sekarang kita beranjak ke Google Business punya Bu Mei. Jadi pertanyaan Bu Mei kemarin, sahabat, perihal insight gitu ya, matrix. Ini berarti di close? Apa di? Ya, di close. Di close, dikeluarin aja Bu Mei, di close boleh dikeluarin. Saya sambil terus masuk lagi ke Google Business punya Bu Mei. Kita mau lihat matrix ya, matrix dari aktivitas Google Business punya kacang bawang ya, kacbau ya. Ya. Namanya kacbau. Belum tampil ya. Wah, ada donat segala macam, cukup banyak ya foto-foto yang diupload oleh para pelaku UMKM. Sudah setting dah. Oh, belum tampil ya, belum refresh mungkin ya. Tapi ini pasti Bu Mei udah ini ya, sudah. Oke, beralih ke Google Business-nya Bu Mei. Monggo Bu Mei. Sudah. Sudah, oke. Kemarin coba deh ya, pertanyaan Bu Mei coba tampilkan deh. Kemarin Bu Mei bertanya perihal foto berapa yang dilihat gitu ya. Berapa yang dilihat, ada 167 ya, oke. Itu lihat semua Bu Mei. Ada biar sahabat, wah masih merah Bu Mei. Artinya Bu Mei kemungkinan tidak posting setiap hari gitu ya. Kalau posting setiap hari, sahabat, pasti nggak merah itu. Merah. Kemarin kayaknya yang bawah itu 100. Artinya ada penurunan ya, ada penurunan aktivitas, orang nggak lihat. Saya jamin kalau sahabat posting tiap hari itu hijau ya, bukan merah ya. Tapi naik terus gitu ya. Iya, meskipun hanya satu ya, foto gitu kan, yang penting intens gitu tiap hari ya. Betul, konsisten. Kayak Mas Panji kan konsisten siaran ya Mas Panji ya. Betul, kalau nggak gitu dipotong dong. Baik Pak Idam, Bu Mei, kita dulu. Nanti siap, Mas Panji. Kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Baik sahabat, Anda masih bersama di program Digital Business Service, kali ini dengan tema optimasi Google Bisnisku. UMKM Bu Mei Surabaya, Retailer Surabaya, edisi yang ke-108, masih bersama Pak Muhammad Idam Azhari. Beliau adalah praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Anda juga bisa mampir ke websitenya beliau di muhammadidamazhari.com. Kami akan kembali sesudah beberapa komersial break berikut ini. Kali ini bersama UMKM Bu Mei Surabaya, Retailer Surabaya. Tentunya masih bersama praktisi dan coach digital marketing dan digital startup dengan Pak Muhammad Idam Azhari. Baik Pak Idam dan Bu Mei, monggo bisa dilanjut. Ya Bu Mei, sudah tampil Bu Mei, Google Business School Bu Mei. Monggo Bu Mei.
Bentar, Pak. Ya, oke. Jadi sahabat kita mau lihat matriks gitu ya. Matriks atau insight dari aktivitas Bu Mei. Bu Mei itu nanti kelihatan di sana angka-angkanya, itu penting sekali sahabat. Karena dari sana kita bisa atur ulang strategi. Kira-kira itu boleh bilang juga semacam A/B testing ya, teman, bukan pure testing. A/B testing atau split testing maksudnya kalau posting setiap hari merahnya hilang gitu ya. Kalau posting apalagi sehari 2 kali semakin naik gitu ya. Semakin naik aktivitasnya semakin banyak ya. Ya syukur-syukur ada yang telepon. Oke, Bu Mei bisa ini ya, itu 167 bisa dibacakan nggak Bu Mei? 167 apa? 49 apa? 167. Total dilihat ya. Kalau 49 apa? Moga Bu Mei. Penelusuran 49, aktivitas 478. Oke. Terus yang di bawahnya dilihat dari penelusuran berapa tuh Bu Mei? Penelusuran 38. Artinya orang melihat melalui Google Search Engine, di bawahnya dilihat dari map 129. Nah, jadi ada 2 alternatif ya sahabat ya. Ada orang melihat melalui Google Maps 129. Ada orang melalui Google Search Engine sendiri 38. Artinya apa sahabat? 129 lebih besar kan dari 38. Artinya orang banyak melihat melalui Maps gitu ya. Sahabat, cuma sayangnya Bu Mei ini merah ya. Merah artinya ada penurunan gitu ya. Iya. 2 bulan yang lalu 2000 pada. Apa yang 2000? Oh itu ya, total dilihat? Ya. Oh ya? Cukup besar ya? Yang aktivitasnya 2000. Oh, aktivitas. Oke, kita satu-satu ya. Sekarang coba Bu Mei klik yang penelusuran ya. 49 itu apa itu Bu Mei? 49, coba klik 49 itu apa? Apa namanya, data-data dari Google itu apa aja yang tampilkan? 167 tadi kan. Sudah. Oke. 49 belum tampil saya ya. Ada langsung, ada penemuan. Ada langsung, sebentar, saya belum ini ya, saya belum tampil di YouTube channelnya Suara Sidoarjo karena ini ya, apa namanya, nge-lag sedikit biasa karena ada interfacing. 49, oke. Itu apa ya? Langsung ya, coba bisa bacakan Bu Mei, langsung itu apa? Orang-orang yang menemukan profil bisnis dengan menelusuri nama atau aset bisnis. Oke, 2 orang, cuma 2 penting ya, 2. Arti orang yang langsung ya, langsung begini maksudnya. Saya udah tahu Google Business punya Bu Mei itu namanya apa Bu Mei? Kacang Kacbao ya? Iya. Pasti ada orang mencari ketik langsung Kacbao apa? Kacbao Bu Mei gitu ya, Bu Mei ya. Kacbao Bu Mei itu 2 orang ya. Nah, di bawahnya apa Bu Mei? 47 penemuan itu. Orang-orang yang menemukan profil bisnis dengan menelusuri kategori bisnis, produk atau layanan. Nah, orang itu mencari melalui kategori. Tadi yang 2 tadi kan langsung dengan nama bisnis Bu Mei gitu ya. Nah, yang 47 itu kategori. Mungkin ada orang mencari misalnya kacang bawang tok gitu ya. Kacang bawang rempah ya. Atau mungkin ada mencari kikik gayam tanpa menulis kata Bu Mei. Jadi ada 47. Jadi cukup banyak ya, 47 ya. Nah, bisa jadi perhatian nih, artinya Bu Mei bisa posting dengan kata kunci kacang bawang. Kata kunci keripik ganti Bu Mei posting foto dengan judul fotonya Bu Mei ya. Kalau bisa judul foto diganti Bu Mei ya. Misalnya Bu Mei foto nih, di rename Bu Mei. Tahu ya Bu Mei ya, di rename ya, diganti namanya. Kan pasti kalau difoto kan berdasarkan yang kita foto ya. Kadang nama ini apa nama HP-nya segala macam. Karena di sana apa namanya indikasinya bukan indikasi, maksudnya itu menandakan apa ya istilahnya lokasi kita gitu ya. Kalau location-nya Bu Mei nyalain di HP ya, makanya Bu Mei perlu rename tuh, rename fotonya ganti dengan jual kacang bawang rempah. Satu lagi ganti mungkin fotonya jual keripik gayam atau jual bamergo gitu ya. Oke, sekarang coba kita beralih yang 478 Bu Mei. Coba diklik. Itu apa aja sih detailnya seperti apa biar nanti sahabat tahu. Bu Mei masih merah juga ya. Artinya udah ketahuan ya, artinya jarang posting gitu ya.
Terakhir posting kapan Bu Mei? Kemarin. Kemarin. Terus kemarin lagi gitu? Nggak setiap hari ya? Enggak. 3 hari ini berturut-turut posting. Oke, siap, keren. Nanti bisa naik Bu Mei kalau setiap hari Ini postingnya. tadi belum. Oke, coba 478 diklik Bu Mei biar sahabat tahu 478 apa sih? Itu 478 Kunjungan situs. Kunjungan ya. Nah, ini penting sahabat 478. Ini action ya, action dari customer atau action dari calon customer. Coba saya refresh lagi Bu Mei. Tampilannya belum ada di YouTube channel yang di depan saya. Oke, 478. Oke, bisa dibacakan nggak Bu Mei? Ada 4 ya. Apa aja Bu Mei itu? Kunjungan situs. Kunjungan situs 0 ya. Nah, ini menarik nih. Orang belum ada yang mengunjungi situs, maksudnya situs gaya Google Businessku ya, bukan situsnya Bu Mei ya. Yang bawahnya lagi Bu Mei 0 juga itu. Panggilan telepon. Nah, artinya orang belum ada yang nelpon langsung ya. Kan ada tombol telepon tuh di situsnya Google gayanya Google Businessku-nya Bu Mei dari kacang bawang ya. Masih 0. Terus di bawahnya lagi tampilan foto ya. Foto. 478, tapi masih merah ya. 478, terus bawahnya lagi Bu Mei. Permintaan rute. Nah, artinya orang mencari, kan ada tuh tampilan dari Google Businessku, misal begini ya. Coba saya buka yang oleh-oleh khas Surabaya Sentra UKM, pastinya orang akan melakukan action, menelponkah atau minta arah gitu ya. Minta arah kira-kira alamat tepatnya di mana. Bu Mei pernah nggak nyoba minta arah gitu? Misal Bu Mei pernah Bu Mei coba di Google Maps atau sahabat. Saya sering banget tuh. Ini kira-kira arahnya dari rumah Bu Mei ke sana itu berapa kilo gitu kan? Atau jalannya lewat mana gitu ya Bu Mei ya? Pernah coba ya? Oke, itu bisa. Oke. Itu tadi ya. Beberapa matriks, beberapa insight ya. Artinya ini penting nih sahabat, penting. Jadi Google Business itu cukup bagus ya sahabat ya. Artinya metriknya sudah tersedia, kita nggak perlu install atau setting ya. Setting apa? Kalau di WordPress kita perlu setting, bahkan juga di Facebook juga ada ya, Facebook fanpage. Kira-kira yang melihat view-nya seberapa gitu ya. Persis sama juga dengan ini, yang mudah yang dilihat tuh. Di Instagram juga begitu ya Bu Mei ya. Ada insight juga, di Facebook fanpage ada insight juga, di Google Businessku ada insight juga. Itu yang kira-kira yang 3 medsos ini yang sering dipakai orang, maksudnya medsos yang populer. Nah, sekarang coba kita beralih ke Bu Mei, kita beralih ke tampilan awal lagi Bu Mei. Tampilan awal. Kira-kira apa lagi yang perlu dioptimisasi ya, dioptimize Google Businessku Bu Mei. Bu Mei sedang tambah foto atau bagaimana? Tampilan saya begini. Belum. Balik lagi ke home ya, balik lagi ke home. Nanti Bu Mei scroll ke bawah, selain insight apalagi tampilan-tampilannya yang perlu kita istilahnya di tweak ya, atau di optimize. Karena optimasi sebesar 1% aja berpengaruh sahabat ya. Seperti tadi foto, seandainya foto hanya posting seminggu sekali ya pasti masih merah. Kalau setiap hari pasti berubah. Minimal itu hijau gitu ya. Coba kita scroll ke bawah lagi Bu Mei, apalagi sih fasilitas atau feature dari Google. Ulasan Bu Mei itu 7 ya. Ada orang memberi ulasan ke Google Business ini ada 7 orang Bu Mei ya. Saya belum ngasih ini Bu Mei. 7. Terus oke, sekarang kita coba ini deh. Kan posting beberapa macam ya. Ada pertama posting, kan ada posting foto, ada 6 ya. Tidak salah, ada foto, terus event, kalau tidak salah ya, event, satu lagi penawaran ya Bu Mei ya. Iya. Sekarang kita coba posting deh. Sekarang kita coba ya, jarang sekali orang posting event ya. Kira-kira event yang terdekat Bu Mei apa? Pameran di mana? Saya pamerannya kadang di Grand City, Pak. Minggu depan ada pameran atau bagaimana? Minggu depan nggak ikut. Bulan depan ada enggak? Coba kita posting Insya ya. Allah ada. Tapi belum pasti.
Nggak apa-apa, isi aja. Tapi tanggalnya tahu? Ini ditambahkan apa? Event, acara gitu ya. Tanda plus. Acara sudah. Plus Oke. tanda sudah. Acara, coba kita coba acaranya jarang-jarang nih sahabat ya. Acara nggak ada ya. Apa aja ya tampilan 1, 2, kok ada 5 ya? Kalau biasa ada 6 ya. Iya. Apa aja Bu Mei? Ada tambah foto, bisa sebutkan Bu Mei? Untuk tambah foto ya? Enggak. Apa aja sih sebutkan biar sahabat tahu. Apa aja sih yang ada untuk untuk aktivitas sahabat selain tambah foto, terus postingan COVID-19 ya? Iya, terus COVID-19. Di bawahnya bisa sebutkan Bu Mei, apa tuh di bawahnya? Postingan COVID-19, tambahkan info baru, tambahkan acara, tambahkan penawaran, tambahkan produk, tambahkan video. Sekarang kita coba deh tambahkan penawaran deh. Kita coba ya, tambahkan penawaran. Kira-kira Bu Mei ada nggak diskon nggak di bulan-bulan ini? Diskonnya sudah habis. Atau gini deh, udah habis ya karena Lebaran udah lewat ya. Atau tambahkan penawaran, menawarkan reseller Bu Mei. Coba deh, kita buat ya. Tambahkan penawaran. Ada ini enggak Bu Mei? Ketika orang mau jadi reseller, ada semacam kemudahan atau ada semacam potongan gitu, ada semacam seandainya Anda menjadi reseller bulan ini, Anda mendapatkan sampel 10, misalnya begitu. Itu kan penawaran kan Bu Mei? Iya. Ada enggak Bu Mei? Ada. Oke, sekarang kita coba tambahkan penawaran untuk orang menjadi reseller ya Bu Mei. Kita buat ya. Tambahkan penawaran. Klik tambahkan penawaran. Sudah. Oke, apa aja Bu Mei? Bisa sebutkan Bu Mei, biar sahabat tahu. Kan ada tambah foto atau video. Oke. Terus bawahnya itu ada info baru, acara penawaran sudah ya. Tambahkan judul, tambahkan deskripsi. Oke, sekarang tambah foto dulu, nanti di kolom bawahnya diisi ya Bu Mei ya. Deskripsinya pastinya istilahnya apa ya? Kami apa istilahnya, bukan menyediakan, kami melayani reseller gitu ya, kata-kata yang nanti ada deskripsinya. Kami melayani reseller untuk seluruh Indonesia. Penting nih Bu Mei. Karena mungkin orang nggak tahu ya, jangan-jangan Bu Mei hanya jual kok gitu. Ternyata Bu Mei itu jadi menyediakan reseller juga kan, untuk orang menjual kembali gitu ya. Selain Bu Mei ngedrop ke retailer, Bu Mei juga melayani reseller gitu ya. Oke, tambah foto dulu Bu Mei, tambah foto. Terus nanti judul fotonya. Dulu, Pak, ya. Oke, monggo. Nanti deskripsinya kami melayani reseller di seluruh Indonesia gitu ya, dengan apa Bu Mei? Resellernya bagaimana konsepnya Bu Mei? Resellernya? Tapi mereka harus order dulu. Iya, beli putus. Beli putus ya? Ada ini enggak? Misalnya menjadi reseller minimal mereka harus beli berapa gitu atau bagaimana? Ya, ada. Nah, disebutkan Bu Mei secara detail, jadi orang tahu gitu ya. Jadi orang nggak meraba-raba gitu. Misalnya kami menyediakan reseller, kami melayani reseller di seluruh Indonesia dengan syarat apa? Syaratnya apa Bu Mei? Syarat reseller apa? Syaratnya misalnya ambil produk Bu Mei minimal 10, mungkin gitu ya. Konsep Bu Mei beli putus ya Bu Mei ya. Oke, tambahkan foto, monggo Bu Mei. Setelah tambahkan foto nanti ada description, di bawahnya ada juga judul foto ya. Foto aja Bu Mei ya. Foto aja, kalau video nanti agak lama ya. Udah, fotonya udah. Oke, monggo kalau foto udah tambahkan di kolom di bawahnya description dan kolom lainnya. Ini kacang bawang ya. Nanti sebutkan kacang bawang ya, Bu Mei ya. Apa tuh di bawahnya kolom tambahkan judul Bu Mei. Judulnya apa? Reseller kacbao ya. Judul dulu Bu Mei, tambahkan judul. Judulnya reseller melayani, judulnya melayani reseller kacang bawang rempah gitu ya. Nanti description disebutkan dengan syarat-syarat, misalnya minimal ambil 10 produk ya minimal. Kalau
10 produk nggak bisa diambil ya nggak bisa jadi reseller. Pakai kata-kata reseller ya Bu Mei ya. Melayani atau apa gitu ya, reseller melayani, mungkin pakai kata melayani Bu Mei. Biar orang tahu gitu ya, bahwa Bu Mei juga melayani reseller, bukan hanya orang beli aja gitu ya. Reseller kacang bawang. Oke, kalau udah tambah description, walaupun itu opsional tapi penting biar nanti sahabat tahu kira-kira syarat-syarat menjadi reseller apa. Bu Mei bisa juga cantumkan ya di bagian deskripsi syaratnya apa aja sih menjadi reseller Bu Mei. Nanti juga cantumkan nomor HP Bu Mei ya. Call / ya / WA nomor HP Bu Mei 08 sekian sekian sekian, penting dalam kurung Bu Mai ya, atau nama lengkap boleh juga. Siti Maisaroh ya nama lengkap Bu Mei ya. Itu tapi namanya keliru Pak Ejam. Nama apa tuh? Namanya itu salah itu. Karena nama Bu Mei salah. Baruan dia. Oh gitu. Oke, siap. Syarat menjadi reseller apa Bu Mei? Itu biar sahabat tahu. Jadi sahabat nggak meraba-raba ya. Jangan sampai nanti terjadi bounce rate ya. Jadi hanya lihat sekilas kabur gitu ya. Karena kita nggak menjelaskan secara detail syaratnya apa aja sebagai untuk menjadi resellernya produk-produk Bu Mei. Jadi ada banyak sahabat, ada kacang bawang, ada keripik gayam, ada Bamergo dalam bentuk pouch dan bentuk gelas ya. Botol Bu Mei ya. Iya. Botol kecil ya Bu Mei. Berapa itu tuh? Iya. Mili? 100 gram. 100 mili. Gram ya. Oke. 100 gram. Kalau Ya. botol gram ya. Yang besar enggak ada Bu Mei, yang botol. Ada, kalau ada permintaan ada. Oke, jadi Bu Mei bisa request juga ya. Oke, Bisa. siap. Oh, jadi minimal 10 pieces ya, Bu Mei ya. Jadi syarat menjadi reseller kacang bawang rempah minimal 10 pieces, beli putus. Beli putus ya. Sebenarnya konsep beli putus dengan reseller agak beda ya, Bu Mei ya. Orang kesannya beli ya. Harganya nanti kan reseller beda. Oh iya, mereka nanti harga reseller berapa Bu Mei? Kalau reseller Terserah mereka kan? Boleh, terserah mereka. Asalkan ada batasnya kan? Iya, kan harga reseller kan beda. Kan kita kan jual 15, itu dari saya 12. Oke, Bu Mei kasih harga 12, mereka bisa kasih harga di atas 12 ya? Iya. Bisa 13.000, begitu Bu Mei. Bisa 14.000. Gitu ya. Karena macam-macam ya. Mereka bisa setting, bahkan kalau mereka mau jual ke Singapura bisa 20.000 mungkin. Suka-suka mereka kan. Tapi Bu Mei sendiri kasih harga 12.000 ya Bu Mei ya. 12.000 untuk reseller, dan untuk yang biasanya Bu Mei ke end user 15.000 kalau nggak salah tadi. Iya, begitu ya Bu Mei. Iya. Baik. Orang beli langsung gitu, misalnya saya beli aja gitu 15.000 Bu Mei ke Bu Mei. Japri aja Pak. Oke, nomor WA. Jangan lupa nama Bu Mei, dalam kurung nama Bu Mei sendiri. Oke, keren ya. Jadi orang tahu ya, sahabat ya. Jadi syarat menjadi reseller kacang bawang rempah tuh minimal 10 pieces ya, beli putus. Kok bicaranya beli putus ya Bu Mei? Iya Pak. Iya Pak. Konsep reseller tuh bukan beli putus ya. Malah growth ya, istilah gini. Mungkin beli putusnya dihapus kali ya. Karena antara reseller dan beli putus agak beda tuh. Orang beli putus selesai kan. Nggak ada urusan lagi. Sedangkan kalau reseller kan rutin kan. Tapi oke, mungkin mereka bisa berhenti ya. Misalnya mereka beli 10 gitu. Bisa juga berhenti ya. Bu Mei nggak ada perjanjian ya. Anda harus selama setahun beli barang saya gitu. Ada perjanjian? Belum ada sih Pak. Oke, nanti mungkin buat perjanjian Bu Mei. Mungkin selama 2 bulan harus rutin ambil Bu Mei. Ya. Misalnya sebulan, seminggu. Biasanya kalau beli putus itu maksudnya itu langsung bayar gitu loh Pak. Oke, itu istilah aja ya. Tapi mungkin beli putusnya dihilangin Bu Mei. Itu langsung bayar mungkin, bukan beli putus ya. Beda ya. Beli putus orang saya beli Bu Mei selesai gitu, beli sekali aja. Kalau reseller kan berulang ya. Tujuannya untuk growth Bu Mei, perusahaan Bu Mei gitu ya. Nanti orang itu mereka reseller itu membangun bisnis Bu Mei. Jadi enggak putus.
Berlanjut Bu Mei, konsisten ya. Oke, biasanya repeat order. Baik Pak Idam, Ya, tidak terasa betul. sudah jam 8 Oh iya, lebih 2 ini Pak udah Idam. 8 lewat 2 ya. Oke, Mas Panji. Oke Bu Mei, ini sesi terakhir Bu Mei ya. Minggu depan sahabat dengan topik lain Mas Panji. Judulnya Sleep ya. Sleep itu storytelling, localization, innovation, and personalization. Ini menarik nih Sleep nih. Karena untuk strategi UMKM ya. Pak Idam, ini tadi keliru. Sudah saya posting. Oh, nah apa? Nanti diulang lagi ya. Isi kemasan 200 gram. Sebenarnya 100 gram. Saya tulis 100 gram, keluarnya 200 gram. Di delete aja Bu Mei, posting lagi. Gimana? Karena nggak bisa diedit ya, di delete aja. Keluarinnya gimana, Pak? Oke, nanti disambung nanti mungkin ya. Bisa WA saya, waktu sudah habis nih. Iya. Kelihatannya Mas Panji udah. Oke, Idam. Makasih. Oke, terima kasih ya Bu Mei ya. Sampai ketemu lagi di materi-materi lain, mungkin Facebook fanpage, LinkedIn, TikTok, bahkan nanti YouTube ya, Bu Mei ya. Ini sesi terakhir Bu Mei. Terima kasih Bu Mei atas waktunya, Bu Mei. Ya, makasih Pak Idam. Ya, monggo Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Idam untuk kesempatannya. Sukses juga untuk sahabat-sahabat di UMKM serta Digital Business Series ya. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti program Digital Business Series dengan tema optimasi Google Businessku UMKM Bumai Surabaya, Retailer Surabaya bersama Muhammad Idam Azhari, praktisi dan coach digital marketing dan digital startup. Anda juga bisa mampir ke websitenya beliau di muhammadidamazhari.com atau juga di akun IG-nya Pak Idam ini di Idam Azhari. Saya Panji, akhiri tugas, terima kasih. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.